Yo minasan, sepertinya di video kemarin yaitu light novel volume 22 part 5 banyak yang bingung. Jadi saya putuskan untuk saya edit lagi dengan ditambah part berikutnya yaitu part 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari. Sebelum Testarossa dan kawan-kawan datang ke tempat ini, Guy telah bertarung melawan Vel'Zad di angkasa dalam waktu yang cukup lama. Namun, tak satu pun dari mereka yang merasa lelah. Hal itu terjadi bukan karena mereka berdua seimbang, melainkan lebih tepatnya, keduanya belum bertarung dengan serius. Dunia di bawah mereka telah berubah menjadi dunia putih. Segala sesuatu yang ada di sana, bunga, pepohonan, hingga makhluk hidup telah membeku menjadi patung es. Namun, itu bukanlah gancuran total. Jika kekuatan Vel'Zad ditarik kembali, maka mereka semua bisa hidup kembali. Melihat hal itu, Guy menyadari bahwa tujuan Vel'Zad berbeda dari tujuan Filwe. Sayangnya, semua kata-kata Guy seolah lewat begitu saja di telinga Vel'Zad. Segala upaya pujukan Guy dia abaikan, dan Vel'Zad justru menyambutnya dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Bagi Vel'Zad, pertarungan ini hanyalah permainan kekanak-kanakan. Namun, intensitas energi magis yang ia lepaskan sangat-sangat gokil. Jika Guy lengah sedikit saja, nyawanya bisa terancam. Oleh karena itu, Guy pun tidak punya pilihan lain selain menanggapi setiap serangan dengan serius. Meski ia belum berniat mengerahkan segala kekuatannya, mereka berdua saling menjajaki, meningkatkan teknik secara bertahap, dan sesekali melepaskan serangan yang ditunjukkan untuk memberikan cedera fatal. Masalahnya, keduanya sudah terlalu lama mengenal satu sama lain, jadi serangan-serangan itu menjadi begitu mudah terbaca dan tidak efektif. Vel'Zad adalah True Dragon terkuat setelah Vel'Danava, dengan kemampuannya memproduksi energi magis tanpa batas. Dengan kata lain, konsep adu kekuatan sama sekali tidak berlaku baginya. Selama Wet Enclosed World Eternal World miliknya aktif, maka energi magisnya akan terus bersirkulasi lebih cepat daripada tingkat konsumsinya. Dan tentu tidak semua True Dragon sama sepertinya. Andaikan saja Felgreen dipaksa untuk menggunakan skill-skill bertenaga tinggi terus-menerus, maka pada akhirnya dia akan kelelahan. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Vel'Zad, dan Guy sangat memahami hal tersebut. Menurutnya, untuk menghadapi True Dragon sekelas Vel'Zad yang merupakan perwujudan dari kekuatan absolut, maka ia harus menjaga kelelahan seminim mungkin dan menghemat energinya. Oleh karena itu, Guy memilih untuk tidak menggunakan mana sihirnya sendiri, melainkan menyerap mana dan energi iblis yang ada di atmosfer. Hal ini seperti cara kerja manusia dalam menggunakan sihir, di mana mereka mengumpulkan mana sihir dan setelah itu baru mereka bisa melepaskannya. Meski metode ini kurang efisien, tapi cara tersebut membuat Guy bisa bertarung dalam jangka panjang. Satu-satunya masalah bagi Guy saat ini adalah ketangguhan pertahanan Vel'Zad yang hampir mustahil untuk ditembus. Kendati demikian, Guy harus terus menyerang, terus memancing, hingga ia menemukan celah di balik pikiran Vel'Zad. Inilah pertempuran psikologis yang sangat melelahkan, namun Guy tetap tenang bersama martabatnya. Di situ, Guy menyipitkan matanya menatap jijik Vel'Zad. Rencananya untuk memancing Vel'Zad agar melakukan kesalahan fatal melalui serangan balik. Semuanya selalu berakhir kegagalan. Hal itu karena Vel'Zad tetap menjaga kewaspadaannya. Sial, aku pikir dia akan kehilangan kesabaran seperti saat kita pertama kali bertarung. Tapi siapa sangka dia bisa menahan diri sejauh ini. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, gumam Guy. Dulu, Vel'Zad adalah sosok yang sangat egois dan ceroboh. Jika rencananya tidak berjalan lancar, maka dirinya akan marah dan melakukan kesalahan fatal. Dan itulah yang Guy harapkan terjadi lagi kali ini. Namun nyatanya, Vel'Zad terus berhati-hati dalam serangannya. Bahkan setiap perangkap yang dipasang Guy selalu terdeteksi oleh Vel'Zad menggunakan salju-saljunya yang berterbangan di tempat ini. Dalam benaknya, Guy mengakui perkembangan Vel'Zad. Setiap detik situasi semakin mencekam. Menasir Vel'Zad yang mengamuk seperti badai salju yang sangat mengerikan. Dan di tengah pertempuran itu, sebuah firasat aneh muncul di benak Guy.
Dalam sudut pandang Gi, pola pikir dan perilaku Vel'Zad terasa tidak wajar karena menurut Gi, seorang True Dragon tidak butuh taktik atau perencanaan matang untuk mendominasi suatu duel. Namun saat ini, Vel'Zad bertarung dengan sangat terencana. Apakah ada pihak ketiga yang terlibat? Gumam Gi. Gi memutuskan untuk tetap tenang dan berkat kesabarannya ini, ia menyadari kehadiran Testarossa dan yang lainnya di area tersebut. Tanpa pikir panjang, Gi menghubungi Testarossa melalui telepati, sehingga dia pun akhirnya memahami situasi dunia saat ini dan berhasil mengkonfirmasi keberadaan pihak ketiga tersebut. Ada perasaan lega dalam benak Gi saat mengetahui informasi itu. Lantas Gi segera menginstruksikan mereka untuk bergerak karena ia tak bisa membiarkan bawahnya menganggur. Dan dengan begitu, roda kebuntuan yang Gi alami akhirnya mulai menemukan jalan keluarnya. Gi merasa lega karena kekuatan magis di tanah ini telah stabil. Untuk pertama kalinya dia merasa puas akan kerjasama Testarossa dan yang lain. Sementara itu, wajah Vel'Zad tampak dingin tanpa ekspresi. Akan tetapi, dia sebenarnya sangat menikmati pertarungan ini. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa sangat gembira. Dahulu kala, ia pernah menantang Gi. Alasannya sederhana, ia tidak terima Vel'Danava kakaknya mengakui kekuatan Gi. Meskipun kakak mengakuimu, tapi aku tidak, serunya saat itu. Ketika ia menantang Gi, duel mereka pun berakhir imbang. Kendati demikian bagi Vel'Zad, hasil seri adalah bentuk kekalahan yang sangat memalukan. Kala itu, Vel'Zad membanggakan jumlah energi magisnya yang begitu besar. Bisa dibilang dia urutan kedua setelah Vel'Danava. Berkebalikan dengan dirinya, energi magis Gi bahkan tidak sampai 1/10-nya, belum lagi masalah skill. Di sini Vel'Zad memiliki ultimate skill, sedangkan Gi saat itu hanya memiliki unique skill. Tentu, memiliki keunggulan mutlak seperti itu dan masih belum bisa mengalahkan Gi. Itu adalah pukulan telak untuk harga diri Vel'Zad. Itulah kegagalannya. Sejak saat itu, Vel'Zad terus mengamati Gi. Beliau ingin melihat sejauh mana perkembangan Gi yang telah diakui Vel'Danava. Bagi Vel'Zad, Gi itu istimewa. Menurutnya, Gi adalah seorang tirani yang tenang dan berhati dingin, seorang penguasa yang adil dan memperlakukan semua orang setara. Ia selalu mengikuti arus dunia ini berjalan dan menjalani hari dengan damai. Sikap Gi yang seperti itu membuat Vel'Zad geram. Meski Vel'Zad sudah berusaha dengan menggunakan pesonanya untuk mencuri perhatian Gi, akan tetapi sosok pria berambut merah itu tetap acuh. Meski begitu, Vel'Zad tak sanggup membenci Gi. Sebaliknya, ia justru semakin terikat padanya. Kadang dia mencoba mengungkapkan perasaan jujurnya dengan berkedok lelucon, tapi Gi yang angkuh itu tidak pernah peka padanya. Bagi Vel'Zad, Gi itu sombong, dungu, baik, kejam, dan menakutkan, sekaligus sosok yang dihormati kakaknya. Vel'Zad menyukai sisi Gi yang beragam, namun di saat yang sama, ia marah karena Gi tidak pernah bisa memahami dirinya yang sebenarnya. Sungguh, pria yang kejam, kau begitu cerdas hingga mampu melihat segalanya. Namun mengapa kau tidak menyadari perasaanku? Itulah yang ada di pikiran Vel'Zad. Ketakutan akan penolakan selalu menghantuinya, hingga suatu hari, seorang pahlawan bernama Rudra datang. Gi bertarung melawan Rudra dengan wajah yang tampak begitu bahagia. Melihat pertarungan tersebut, Vel'Zad menggigit bibirnya. Api yang sangat besar berkobar di dalam dadanya. Itu bukan tentang kemarahan, itu adalah kecemburuan. Saat bertarung dengan dirinya, Gi selalu menahan diri, seperti orang dewasa yang meladeni anak kecil. Andaikan jika Gi serius dan berniat menghabisi lawannya, maka Vel'Zad pasti sudah musnah sejak lama. Namun, saat Gi melawan Rudra, dia mengerahkan segalanya, bahkan sangat-sangat serius. Hari demi hari berlalu, perasaan cemburu dan tidak terima dalam diri Vel'Zad semakin membesar. Ya, pokoknya Vel'Zad tuh pengen banget ada di posisi Rudra, Bre. Dia cuma ingin mengukir senyum Gi dan menganggap kehadirannya. Hingga suatu ketika, kecemburuan itu membuat hati kecil Vel'Zad mengharapkan kekuatan. Dan karena itulah, Sang Dewi Bencana pun lahir. Vel'Zad mendapatkan skill yang berkebalikan dari miliknya, yakni ultimate skill dari seri iblis, Envy, King Leviathan. Dia kini memiliki ultimate skill dari seri malaikat dan seri iblis. Dengan dua ultimate skill yang bertolak belakang, ia terus menanti kesempatan untuk berdiri di sisi Gi dengan caranya sendiri.
Dari sini kita bisa memahami kegagalan dominasi Filwe atas Velzat itu karena dia memiliki skill dari seri iblis. Kendati begitu, Velzat tetap mengikuti rencana Filwe karena dia sendiri memiliki tujuan tertentu, yakni agar bisa bertarung kembali melawan Gi secara serius. Bedanya kali ini, Velzat memiliki rekan dalam dirinya yang mau membantunya mewujudkan keinginannya tersebut. Jadi Bre, di masa lalu, Velzat secara kebetulan bertemu dengan entitas yang tidak memiliki tubuh fisik dan hampir lenyap jika dibiarkan. Awalnya, Velzat gak begitu tertarik padanya dan cenderung melewatinya. Namun entitas itu mengatakan keingintahuannya dan ingin mempelajari seluk-beluk dari True Dragon. Kata-kata itu membuat Velzat meliriknya dan singkat cerita, terjadilah sebuah obrolan hangat. Sejak saat itu, bahkan sampai saat ini, entitas tersebut ditampung Velzat dalam dirinya sebagai penasehat untuknya dan sosok kepercayaannya. Akan tetapi, semuanya berakhir hari ini karena Testarossa sudah menyadari entitas misterius di dalam tubuh Velzat. Mengetahui apa yang dilakukan Testarossa untuk memaksa sosok di dalam dirinya menunjukkan diri, Velzat pun tersenyum. Boleh juga kau Testarossa, tak kusangka kau dapat menemukannya. Menghela nafas panjang, sosok di dalam diri Velzat bilang, Yari, sungguh tidak menyenangkan. Aku sebenarnya hanya ingin terus bersembunyi dalam bayang-bayang dan melakukan apapun yang ku inginkan tanpa gangguan. Velzat pun bertanya padanya, bukankah ada pseudo Dragon Body yang bisa kau gunakan? Atau karena kau takut karena kau masih merasa lemah? Sosok itu tertawa kecil. Lemah Anda bilang. Tapi ucapan Anda itu ada benarnya, Velzat-chan. Dulu aku sangat lemah hingga nyaris lenyap dari dunia ini, tapi waktu telah mengubah segalanya. Sekarang aku berbeda. Baiklah Velzat-chan, akan kutunjukkan padamu. Aku izin pamit meninggalkan tubuhmu. Sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih menghibur untuk dimainkan di luar sana. Velzat menjawab dengan nada tenang. Oh tentu, silakan. Dengan menggunakan pseudo Dragon Body, sosok itu mewujudkan dirinya di hadapan Testarossa. Dia bernama Twilight Valentine, seorang pria muda mengenakan jas merah dan daleman berwarna biru. Matanya juga demikian, yang satu merah dan yang lain biru juga. Ya sekilas mirip Luminas lah. Testarossa dan Twilight kini saling bertatap-tatapan. Meski ini pertama kalinya mereka bertemu, tapi Testarossa bisa dengan mudah menebak sosok itu karena ia pernah mendengar rumornya. Ini seperti mengorek semak-semak hanya untuk menemukan seekor ular ya, gumam Testarossa merasa kesal. Testarossa meyakini pria di depannya ini jauh lebih merepotkan daripada yang ia bayangkan. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku sering mendengar rumor tentangmu, Raja Twilight, sapa Testarossa dengan seringai lebar. Haha, aku merasa terhormat. Ratu Putih ternyata mengenalku. Sosok itu tertawa kecil. Sambil merem dan sedikit tersenyum, Testarossa membalas, oh tentu, aku sangat mengenal siapa dirimu. Kau orang paling biadab di dunia ini. Meski begitu, kami mengakui pencapaianmu dalam menciptakan berbagai spesies termasuk manusia, Raja Twilight. Mendengar ucapan itu, seringai bahagia dari sosok di hadapan Testarossa tidak bisa disembunyikan. Aduh, jadi malu. Kau itu tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Twilight. Itulah nama yang diberikan Vildanava padaku, ucapnya, dan Testarossa membalas. Kalau begitu, kau juga bisa memanggilku Testarossa. Di balik senyum sopan mereka, niat saling menghabisi yang pekat mulai memenuhi udara. Testarossa tahu siapa Twilight. Beliau adalah leluhur dari ras vampir dan dia juga bisa disebut sebagai leluhur umat manusia. Dia ciptaan pertama Vildanava yang melahirkan banyak ras di dunia ini. Pencapaian dan prestasinya ini memang patut diberi jempol. Akan tetapi bertolak belakang dengan sisi gelapnya. Twilight adalah makhluk yang mengabaikan moralitas demi keberhasilan eksperimen biadabnya. Eksperimen itu begitu sangat menakutkan sehingga banyak dari ciptaannya yang mengalami penderitaan yang begitu tak manusiawi. Twilight adalah mimpi buruk untuk segala makhluk ciptaannya. Twilight sama sekali tak memiliki hati nurani. Dia lebih keji dari iblis manapun. Dia lebih gila dari ilmuwan manapun. Dia lebih gila dari orang gila. Dan karena perbuatannya ini, semua makhluk sangat membenci keberadaannya. Kembali lagi ke medan tempur. Di situ Twilight bilang,
Testarossa ya, nama yang bagus. Aku tidak menyangka ada orang bodoh selain Rudra yang mau memberikan nama pada kalian, Primordial. Ejekan tersebut membuat Testarossa marah. Itu adalah batasan yang tak boleh Twilight lewati. Menghina dirinya mungkin bisa dimaafkan, tapi tidak dengan Tuan Rimuru. Seperti yang kuduga, kau itu tidak layak untuk hidup. Aku sangat membencimu, desis Testarossa dingin sambil mengeluarkan aura mengerikan. Di sisi yang lain, lawan bicaranya tak ketakutan sedikitpun. Dia malah tertawa. Hahaha, jangan begitu. Aku menyukaimu loh, karena kalian adalah subjek penelitian terbaik. Meskipun sangat marah, tapi di dalam pikirannya, Testarossa tetap tenang dan mulai menganalisis segalanya. Ia tahu Twilight pernah dimusnahkan tanpa sisa dengan menggunakan disintegration oleh putri kesayangannya, Luminas. Dan jika kebenaran ini mutlak, maka sosok di hadapannya telah bangkit dari ketiadaan. Akan tetapi Testarossa masih ragu dengan pemikiran ini. Testarossa sangat memahami sosok di hadapannya adalah makhluk dengan tingkat keabadian yang tinggi. Sejenak terselip pemikiran dalam benaknya kalau Twilight menggunakan teknik cloning tingkat tinggi, yakni paralel eksistensi. Tapi Testarossa nggak percaya sosok ini dapat melakukan itu, karena Rimuru dan Veldora saja kesulitan menggunakan teknik tersebut. Meski ada juga teknik yang mirip seperti ini, yakni skill miss milik Ren, akan tetapi skill ini memiliki syarat khusus, yaitu penggunanya harus berada dalam jangkauan klonnya. Karena yang tersulit dalam menggunakan klon adalah membagi kesadaran pemiliknya. Dan yang Testarossa tahu selama ini hanya Felgrin yang sudah hatam, sudah sempurna dalam menggerakkan klon dengan kesadaran penuh. Apakah ini kebangkitan dari ketiadaan ataukah sebuah paralel eksistensi? Apapun teknik yang kau gunakan hingga bisa hidup sampai sekarang, tapi kali ini dengan tanganku sendiri, aku akan memastikan kau musnah tanpa sisa, gumam Testarossa. Suasana di sekitar badai salju masih bergemuruh. Di situ ada barrier sihir pelindung yang super kokoh. Di dalamnya ada Moss, Sokka, Ren, dan Mizari. Di sini wajah Ren berkerut jijik saat ia menatap Twilight. Wow, makhluk itu masih hidup ya. Ia bahkan lebih tangguh dari seekor kecoa. Ren melontarkan isi pikirannya begitu saja, dan Mizari segera menegurnya karena penggunaan bahasa Ren yang kasar. Namun Mizari juga tidak peduli karena ia memang sangat membenci serangga dan hal itu mutlak tidak ada yang bisa mengubahnya. Apakah serangga itu sesuatu yang buruk? Tanya Ren dengan polos dan Mizari menjawab tegas. Ya tentu saja, aku benar-benar benci serangga. Di sisi yang lain, Moss yang sedang menyimak percakapan itu hanya bisa terdiam. Ia ingin sekali protes, tapi dia tak memiliki keberanian menyela obrolan mereka berdua. Moss tak bisa membayangkan sosok iblis primordial seperti Ren dan Mizari yang ditakuti seisi dunia ternyata takut pada serangga. Menurut Moss, ini terdengar seperti lelucon yang takkan dipercayai siapapun. Sokka yang dari tadi diam mematung tiba-tiba menoleh ke arah Moss. Mungkin Testarossa-san juga benci serangga, tanya Sokka dan Moss membalas, apa maksudmu? Sokka menjelaskan lebih lanjut, ya aku hanya menyimpulkan kalau para primordial memiliki kelemahan, yaitu serangga. Mendengar itu, mata Moss terbelalak tak percaya dengan ucapan Sokka. Moss bergumam, kelemahan? Betapa tidak sopannya kau memikirkan hal seperti itu tentang primordial. Menurut Moss, adiknya si Kadal Gabiru ini memiliki cara berpikir yang sangat menakutkan. Dan Moss merasa membicarakan tentang Nona Testarossa apalagi mencari kelemahan beliau itu adalah hal yang tabu. Itu sama saja melemparkan diri ke dalam neraka. Dari obrolan Sokka dan Moss, Mizari dan Ren sulit percaya dengan gagasan Sokka. Ren berkata, tak kusangka Sokka-san berniat melemparkan kecoa ke Testarossa. Terus, apa kita juga termasuk? Bagaimana kalau dia bekerja sama dengan Moss lalu melemparkan kecoa ke kita? Memikirkannya saja membuatku takut sendiri. Mizari membalas, hentikan Ren. Aku merinding hanya dengan mendengarnya. Mereka berdua berbisik tapi dengan suara keras sehingga Moss dan Sokka juga mendengar perbincangan mereka. Naluri hidup Moss memberitahunya bahwa percakapan ini menuju ke arah yang berbahaya, apalagi yang berhubungan dengan tuannya yakni Testarossa. Perasaan Moss mulai gak enak dan sangat gugup karena jika dia terseret ke dalamnya, maka ia bisa celaka.
Di situ, Moss bersikeras memberitahu mereka kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sokka. Moss bilang, "Ren, bisakah kau berhenti mengatakan hal-hal berbahaya seperti itu? Aku tidak ingin kau menyeretku ke dalam masalah ini. Aku sama sekali tak ada niatan mengikuti rencana Sokka." Moss meminta topik pembicaraan ini segera dihentikan. Namun Sokka dengan tampang polos bertanya, apakah ada sesuatu yang berbahaya tentang hal itu?" Moss menghela nafas. Dia menjawab, "Ini tentang serangga. Serangga. Apakah Testarossa sama benci dengan serangga atau tidak? Itu sama sekali tidak penting bagimu, kan?" Lantas Sokka menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah mengumpulkan informasi intelijen yang akurat dan melaporkannya kepada Soe-sama tepat waktu. Maka dari itu Sokka ingin memastikan apakah Testarossa membenci serangga atau tidak. Mendengar penuturan dari Sokka, Moss jadi gila. Dia panik, frustasi, dan juga pengen nangis. "Tolong, jangan libatkan aku dalam obrolan berbahaya ini." Namun sebelum Moss mengungkapkan unek-uneknya, di sisi yang lain, Sokka yang tampaknya tidak peka malah mengubah topik pembicaraan dengan menyebutkan bahwa Tuan Rimuru juga membenci kecoa. Oleh karena itu, di kediaman beliau dan rumah tamu, tindakan pengendalian hama yang ekstensif telah diterapkan. Sokka memberitahu mereka beberapa waktu yang lalu di Tempest muncul seekor kecoa di gedung pengadilan. Hal itu menyebabkan Carrera meledak dalam amarah, bahkan hampir menggunakan sihir nuklir untuk membasmi seekor kecoa. Namun sebelum sihir itu dilepaskan, semua orang langsung bergegas menghentikannya. Oleh karena itu, agar insiden ini tak terulang lagi, Tuan Rimuru segera membentuk regu pembasmi serangga, biar Carrera tidak perlu berurusan dengan kecoa lagi. Sokka masih terus melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan bahwa Ultima Sun sama sekali tak merasa jijik dengan serangga, bahkan menganggap laba-laba sebagai makhluk yang sangat menggemaskan. Moss mulai muak mendengarkan obrolan gak penting ini dan tanpa sadar menyela ucapan Sokka. "Oi, sekarang bukan waktunya membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Asal kau tahu Sokka, Carrera sama tidak hanya menyerang kecoa, tapi dia lebih cenderung mengarahkan niat menghabisinya ke segala arah." Ucap Moss ingin mengakhiri percakapan ini dengan cepat. Tetapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Ren menyindir Moss, "Oi Moss-kun, kau itu orangnya kaku dan gak bisa bercanda ya." Mizari juga setuju dengan ucapan Ren. Dia menilai ucapan Moss itu terlalu kasar dan merendahkan Carrera. Moss benar-benar tercengang melihat respon dua primordial ini. Moss bilang, "Tidak, kalian salah paham. Aku hanya tak setuju dengan pemikiran Sokka. Itu saja, tak lebih." Ren membalas, "Moss-kun, kutanya padamu, apa yang salah dari ucapan Sokka-san?" Sontak Moss terkejut dalam banyak hal. Kenapa Ren memanggil dirinya dengan tambahan kun, sedangkan saat menyebut Sokka pakai tambahan san? Lalu kenapa Mizari, orang yang paling bijaksana di antara mereka, malah sekarang ikut-ikutan memojokkan dirinya? Moss mengerti ucapannya tadi terlalu kasar, dan bahkan jika obrolan ini sampai ke telinga Carrera, maka tak menutup kemungkinan Moss bisa-bisa digeprek Carrera. Dari obrolan ini kita bisa menilai Moss merasa terasingkan di antara tiga wanita ini. Ia tak mengerti mengapa wanita sangat menikmati gosip. Alih-alih membela diri demi martabatnya, Moss bilang, "Anu Ren sama, bisakah kau tidak memanggilku dengan tambahan kun? Karena kurasa kita tak seakrab itu, jadi kumohon panggil saja nama depanku." Ren membalas, "Apa maksudmu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku, ha? Jika kau ingin dihormati, ya tunjukkan kemampuanmu dong." Melihat perseteruan itu, Mizari hanya bisa menghela nafas. Dia mendesak Ren untuk berhenti menggoda Moss. Menurut Mizari, ada yang lebih penting sekarang, yaitu memastikan ucapan Sokka. Ren setuju. Dia menganggukkan kepalanya. Kendati begitu, bagi Ren, reaksi Moss sangat lucu, sehingga membuat dirinya tak bisa berhenti menggodanya. Di sisi yang lain, Moss sudah menyerah. Dia sudah kehabisan tenaga untuk meladeni mulut mereka semua. Obrolan kini beralih. Dengan polosnya, Sokka bertanya pada Ren dan Mizari tentang bagian mana yang penting dari ucapannya. Sejenak, Ren dan Mizari saling bertatap-tatapan. Mereka berdua tidak menyangka kalau Sokka nggak mengerti apa yang mereka inginkan. Lantas Ren dan Mizari mencoba membuka obrolan baru dengan mengatakan kalau mereka memang takut dengan kecoa. Oleh karena itu Mizari bertanya, "Anu Sokka-san, apakah kau tahu kelemahan para petinggi Tempest yang lain?"
Sokka sejenak terdiam. Dia berpikir keras dan ragu untuk menjawabnya. Tapi karena wajah Ren dan Mizari semakin mendekat ke dirinya, akhirnya Sokka pun terpaksa memberitahu mereka berdua. Sokka bilang, di bawah perintah Soe-sama, kami terus mencari kelemahan dari semua eksekutif, mulai dari suka dan tidak suka makanan, seperti ketidaksukaan Benimaru-sama pada wortel, hingga hubungan interpersonal, seperti Diablo-sama yang kesulitan bergaul dengan Testarossa-san. Meski ini informasi sepele, aku berpikir bisa menjadi senjata jika terjadi masalah di kemudian hari. Mendengar informasi rahasia tapi nggak penting ini, Mizari dan Ren cuma bisa berdehem. Sokka pun melanjutkan ucapannya. Dia mengakui bahwa sejauh ini Testarossa-sama tampaknya tidak memiliki kelemahan. Tak percaya akan hal itu, Ren menyeringai dan menyarankan, kalau begitu, ayo kita suruh Moss melempar kecoa pada Testarossa. Spontan Moss bereaksi menatap Ren dengan tubuh gemetaran. Moss bilang, hentikan, tolong ampuni aku Ren-sama. Moss percaya tindakan jahat seperti itu sama saja mendatangi ajal. Terlepas dari apakah Nona Testarossa takut pada kecoa atau tidak, tapi sekarang beliau lagi bertarung dan mengganggunya adalah tindakan yang tak bisa dimaafkan. Nyali Moss yang ciut ini membuat Mizari dan Ren kecewa. Mereka menatap Moss dengan ekspresi tak senangnya. Meski begitu, Moss tak peduli. Yang penting dirinya selamat dari murka tuannya daripada menuruti keinginan konyol dari Ren. Sementara itu, Sokka malah menghela nafas. Ini benar-benar disesalkan. Seandainya saja kita tahu tentang kelemahan Testarossa-san. Mendengar ucapan itu, Moss menganggap Sokka sebagai gadis gila dan menakutkan. Tanpa mereka sadari, Testarossa mendengar semuanya. Sang primordial putih itu sebenarnya sangat jengkel dengan omongan sembrono tersebut. Ia sempat berpikir untuk mengumpulkan mereka semua dan mengubahnya menjadi debu di Nihilistic World. Satu-satunya alasan Testarossa menahan diri adalah karena dia tidak ingin menunjukkan kelemahan emosionalnya di hadapan Twilight. Ren, Mizari, Sokka, dan terutama Moss hanya bisa bergidik takut mendengar ungkapan amarah Testarossa. Mereka tak mengira semua obrolan ini diketahui oleh beliau. Di sisi yang lain, meski Ren terus menggoda Moss, namun dengan menggunakan parallel talk, sepasang mata Ren tak sedetik pun beralih dari Twilight yang kini berhadapan dengan Testarossa. Menurut Ren, ada dua orang yang paling dia benci di dunia ini, yaitu Diablo dan Twilight. Bagi Ren, Diablo masih lebih mendingan daripada Twilight. Diablo itu sosok yang egosentris, orang yang merepotkan dengan teori dan aturannya sendiri, serta berpegang teguh pada keyakinannya. Tapi setidaknya Diablo tak pernah memaksakan apapun pada orang lain. Sebaliknya, Twilight sama sekali tidak memiliki empati. Dia merasa ideologinya adalah hukum absolut yang tak boleh ditentang. Padahal nih, Ren sendiri sebenarnya orangnya cukup egois dan memiliki kepribadian yang buruk juga. Dan tentu, Ren tidak akan pernah mengakui hal tersebut. Oleh karena itu, Ren tidak pernah bisa akur dengan Diablo maupun Twilight. Namun masalahnya di sini, harusnya kan kalau Anda tidak menyukai seseorang, Anda bisa menjaga jarak untuk menghindari konflik. Namun Twilight adalah tipe yang akan mengejar Anda dan menyodorkan ide keadilannya tepat di depan wajahmu. Twilight adalah biang kerok dari segala masalah di dunia. Ia menciptakan kekacauan di setiap negeri hingga mustahil untuk diabaikan. The Calamity of Life, The Undead City, The Two Moon, The Corrupt Forest, The Sea of Blood. Daftar eksperimen jahatnya yang memicu bencana tak terhitung banyaknya. Meski umat manusia saat ini tidak memiliki catatan sejarah tentang itu, tapi para Raja Iblis secara informal melabelinya sebagai bencana tingkat malapetaka. Ren sendiri bahkan tidak ingat sudah berapa kali ia dipanggil hanya untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh Twilight. Ren merupakan sosok yang tidak pernah melupakan dendam, jadi dia akan terus mencatat semuanya dengan sangat detail. Itulah sebabnya dia bersulang merayakan kehancuran Twilight saat dihabisi Luminas. Dan sejak saat itu pula, Ren mulai menaruh rasa hormat pada Luminas. Jadi ketika Twilight mendadak bangkit kembali, mustahil bagi Ren untuk tidak waspada. Ya ampun, pria sialan ini jauh lebih merepotkan daripada kecoa. Tapi dengan Testarossa yang menakutkan itu di sana, apa dia bisa melakukan sesuatu? Gumam Ren. Ren mencoba menganalisis duel mereka.
Menurutnya, situasi saat ini sangat sulit. Testarossa pada dasarnya sangat ahli dalam pertahanan, tapi tidak dalam menyerang. Ren ragu Testarossa mampu menandingi Twi'lek, makhluk yang telah menjalani eksperimen gila selama ribuan tahun. Terlebih lagi, kehadiran Twi'lek sekarang terasa lebih mengancam dan menakutkan. Ren menilai tak akan ada peluang menang untuk melawan Twi'lek. Wajah Ren dipenuhi keringat dingin. Dalam diamnya dia bergumam, "Berkat Rimur sama, aku memang sudah berevolusi. Tapi tetap saja ini mustahil. Apa aku coba saja ya? Setidaknya aku bisa mengulur waktu. Tapi seberapa lama aku dapat bertahan? Atau mungkin aku langsung kalah sebelum dapat mengulur waktu?" Ren memahami batasannya. Ia tahu dirinya bukanlah tandingan Twi'lek, bahkan hanya untuk sekedar mengulur waktu. Meski Ren sudah berevolusi berkat bantuan Tuan Rimuru, Ren tetap nggak yakin untuk melakukan ini. Menurutnya, mustahil berhadapan langsung dengan sosok Twi'lek yang sekarang. Yang bisa Ren harapkan sekarang adalah Testarossa. Dia merupakan primordial paling licik, penuh perhitungan, dan tidak akan maju bertarung jika tak memiliki peluang untuk menang. Ren yakin Testarossa yang sekarang bukanlah Testarossa yang dulu, karena beliau sudah jauh lebih kuat sejak terakhir mereka bertemu. Ren bergumam, "Testarossa pasti sadar kelemahannya sendiri. Ku dengar dia bertarung cukup baik melawan Velgrin sama, jadi aku yakin dia bisa menang jika mengerahkan seluruh kemampuannya." Ya, sebenarnya dukungan moral dari Ren tidak akan berpengaruh apa-apa untuk Testarossa. Namun karena Ren memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi, ia berasumsi Testarossa akan senang mendapatkan dukungannya. Dengan pikiran itu, Ren pun bersiap menonton hasil pertarungan tersebut dengan penuh minat. Aduh, emang paling kocak ya primordial satu ini.